Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Liswa Sentosa MA selaku dosen pembimbing mata kuliah tablik, dan yang saya banggakan teman-teman sejurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya dan tak pernah pilih kasih. Baik nikmat umur yang panjang, tubuh yang sehat, serta nikmat Islam dan iman. Semoga dengan semua nikmat-Nya kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan terbaik kita. Semoga dengan mengikuti risalahnya kita bisa menjadi manusia yang bahagia di dunia dan selamat di hari akhir. Teman-teman dan pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, sejatinya kita memiliki cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi yang sama, yaitu bahagia di dunia dan selamat di hari akhir. Berkaitan dengan hal ini, sejatinya kita manusia sementara atau sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman. Kan tapi kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali. Tugas kita adalah mempersiapkannya dengan sebaik-baik mungkin. Tugas kita adalah berlayar menggunakan perahu Islam, kemudian mendayu dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan semoga dalam perjalanan berlayar kembali menuju keabadian kita tidak mendapatkan ombak yang begitu besar, yakni siksa kubur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hal ini ulama merumuskan untuk mencapai visi misi kehidupan bahagia dunia selamat akhirat ada dua hal, yakni yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Kedua hal inilah yang merupakan menjadi kunci bagaimana agar supaya kita sebagai manusia mampu menghadapi kehidupan dan meraih kebahagiaan di dunia ini, serta mempersiapkan mudik, mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat, kampung kita. Tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan hari akhir tidaklah semudah dengan membolak-balikan tangan. Tentunya untuk mudik ke kampung halaman tidaklah mudah dan tidaklah membutuhkan waktu yang dekat. Meskipun kehidupan dunia ini hanya sementara dan singkat, kan tapi ini adalah penentu. Dalam menentukan kehidupan di hari selanjutnya, di hari akhir. Nah, ini tadi dua rumusnya, hablum minallah wa hablum minannas. Yang pertama hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Yang pertama, cara memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan yaitu dengan memperbaiki iman kita, memperbaiki pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi, kita mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya. Itu yang pertama. Adapun ikrar
Adapun iman dalam syair Arab disebutkan iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal arkani bil amal. Iman itu kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita yakini dengan hati, kemudian disempurnakan dengan perbuatan. Berkaitan dengan hablum minallah ini, tentunya iman adalah kunci kebahagiaan di dunia. Sebagai manusia yang beriman, hendaklah kita menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pikiran, bersama menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini salah satu kuncinya, hablum minallah. Nah, salah satu cara memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, salah satunya juga adalah dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku." Jadi apapun yang terjadi dalam proses kehidupan ini, dalam mencapai visi misi kebahagiaan, hendaklah kita senantiasa berprasangka baik. Walaupun sebenarnya terkadang dalam kehidupan ini ada rencana, ada visi misi yang ingin kita lakukan, itu dipatah-patahkan oleh Tuhan itu sendiri. Marilah kita berprasangka baik. Mungkin saja Tuhan, Allah Subhanahu wa taala mematahkan visi misi kita, tidak lain dan tidak bukan untuk mengurangi kesakitan kita. Sebelum rencana kita, sebelum visi misi kita mematahkan kita, Tuhan dululah yang mematahkan visi misi rencana kita. Nah, itu terkait dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hablum minan nas. Ini juga tidak kalah pentingnya dalam mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan hari akhir. Hablum minan nas. Sebagai manusia sosial, hendaklah kita menebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan martabat, harkat, dan derajat kita di kehidupan sosial sehingga terwujud kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hablum minan nas ini tentu bukan hanya satu hal. Ada hubungan kita kepada diri kita sendiri, hubungan kita kepada orang tua kita, dan hubungan orang tua kepada kita, serta hubungan kita kepada masyarakat, pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, terkait hubungan kita pada diri kita sendiri, perlu kita mempersiapkan kehidupan dunia ini dengan bahagia dengan satu hal. Yang pertama, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya ilmulah yang akan menjaga kita, beda dengan harta. Kita yang menjaga harta. Begitulah demikian ilmu. Mungkin di sekeliling kita, di sekitar kita, kita menemui banyak orang-orang yang dipandang hina, dipandang enteng, akan tetapi dengan ilmunya kemudian dia bisa mengangkat derajat dirinya, derajat orang tuanya, derajat keluarganya. Nah, inilah ilmu. Dengan ilmu bisa menjadikan kita manusia yang terpilih. Contoh, bedanya orang yang berilmu dan orang yang kurang memiliki ilmu. Orang yang berilmu itu ketika dia terlambat, ketika dia telat menghadiri suatu acara, dia pasti ditunggu. Dan ketika dia telat, meskipun dia telat, pasti tempatnya paling di depan. Begitulah orang yang berilmu. Teman-teman yang saya banggakan, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menjadi sedikit permasalahan dalam menuntut ilmu adalah terkait persoalan biaya. Nah, banyak yang mengatakan menuntut ilmu itu mahal, sekolah pesantren itu mahal, kuliah itu mahal. Akan tetapi yakin dan percayalah pada salah satu perkataan ulama bahwa barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah menuntut ilmu, maka sesungguhnya hanya penglihatan mata inilah uang itu keluar, uang itu berpindah tangan, dan sejatinya walaupun uang itu berpindah tangan, akan tetapi ruhnya kembali menghadap kepada Tuhan, kembali menghadap kepada Allah, dan berkata, "Ya Tuhan kami, hamba-Mu telah mempergunakan kami sebaik-baiknya.
maka Tuhan berfirman, kembalilah engkau dengan berlipat ganda. Nah, itu tadi dua hal yang kira-kira perlu kita persiapkan. Yang pertama, hablum minallah, dengan memperbaiki iman ini. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, memperbaiki hubungan diri kita sendiri dengan menuntut ilmu. Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman sejurusan studi agama-agama yang saya banggakan, serta pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sedikit tata cara yang diuraikan oleh ulama kita secara garis besar tadi, bagaimana agar supaya visi misi kehidupan, yakni kebahagiaan dunia dan keselamatan hari akhirat, bisa kita dapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Apabila ada salahnya itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.